Perkenalkan, nama saya Krista Firahayu. NIM saya 21113835. Di sini saya akan menjelaskan tentang storage atau media penyimpanan. Media penyimpanan bilangan adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan representasi data. Media penyimpanan menentukan kemampuan komputer dalam hal penyimpanan data. Nah, di sini terdapat dua jenis penyimpanan, yaitu primary storage dan secondary storage. Nah, setiap data yang disimpan akan ditempatkan dalam suatu alamat tertentu yang bersifat unik untuk mempercepat dalam pencarian data. Nah, yang pertama, primary storage. Komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan instruksi atau data dan hasil pengolahan. Ciri-ciri media penyimpanan internal adalah kecepatan akses tinggi dan ukuran kecil dengan harga yang mahal. Internal memori memiliki dua sifat dalam kemampuan penyimpanan, yaitu volatile adalah media yang di mana berkas atau program hanya dapat disimpan jika terdapat arus listrik. Namun, jika listrik padam, maka data akan hilang atau terhapus. Contoh internal dari memori volatile adalah RAM dan cache sama memori prosesor. Lalu, ada juga non-volatile adalah media penyimpanan yang dimana berkas atau pemrograman dapat disimpan baik terdapat arus maupun saat listrik mati. Contoh internal memori non-volatile adalah ROM. Secondary storage. Ini ada media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data, program, dan hasil pengolahan yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Semua media penyimpanan eksternal bersifat non-volatile adalah media penyimpanan di mana berkas atau program dapat disimpan dengan baik terdapat arus listrik maupun saat listrik mati. Ciri-ciri media eksternal adalah memori terletak di luar CPU, memiliki kecepatan akses rendah, memiliki kapasitas besar dan harga lebih murah, dan juga ada lagi data yang disimpan sifatnya permanen, dan yang lain-lain. Nah, secondary storage karakteristik. Yang pertama itu ada media, itu wujud fisik yang menyimpan data dan program. Yang kedua, capacity, itu beberapa banyak data yang bisa ditampung media. Lalu, storage device atau perangkat keras yang membaca data dan program. Lalu, access speed, itu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data dari penyimpanan, menuliskan, proses menyimpan informasi, dan membaca proses mengakses informasi dari penyimpanan. Jenis secondary storage itu menurut pengaksesannya ada dua, antara lain serial atau sequential access storage device atau SASD dan juga direct access storage device atau DASD. Yang pertama adalah SASD. Media penyimpanan SASD merupakan media penyimpanan yang diakses secara berurutan dari awal ke belakang. Lalu, kelebihan media ini adalah kecepatan membaca sebuah berkas dikarenakan rekaman yang dibaca pastinya ada di belakang rekaman sebelumnya. Kekurangannya adalah untuk proses update yang terbatas dan pembaca tidak bisa dilakukan. Contoh media penyimpanannya adalah punch card, paper tape, sama magnetic tape. Yang kedua adalah DASD, itu merupakan media penyimpanan yang diakses secara acak atau langsung. Kelebihan dari media ini kecepatan dalam pengalokasian data ke dalam alamat kosong yang ada. Contoh media DASD adalah flop disk, optical disk, hard disk, dan solid state device. Flop disk itu
Yang pertama, flash disk itu lempengan bundar di mana permukaan dilapisi magnet sebagai tempat untuk menyimpan guratan-guratan data. Nah, flash disk ini ukurannya ada macam-macam, ada 8 inci, ada 5,2 inci, dan 32 inci. Kapasitasnya itu 1,44 MB dan kegunaan terbatas. Kalau optical disk merupakan penyimpanan berbahan plastik, penulisan pembacaan data pada optical menggunakan sinar laser. Ada beberapa jenis yaitu CD, DVD, dan Blu-ray. Hard disk itu merupakan penyimpanan, di dalamnya terdapat lempengan logam magnetik yang berputar. Hard disk itu memiliki kemampuan penyimpanan yang beragam sesuai dengan harga yang ditawarkan. Kapasitas yang ditawarkan mulai puluhan GB sampai dengan TB. Tipe of hard disk itu ada hard disk internal, terdapat di dalam jenis sistem, digunakan untuk menyimpan program dan file data. Harus dilakukan perawatan rutin secara berkala, mencadangkan semua file penting. Hard disk eksternal itu dapat dilepas dan digunakan untuk melengkapi hard disk internal. Solid state storage itu flash memory card-nya banyak digunakan di laptop, smartphone, sistem navigasi GPS, lalu USB drive itu menghubungkan ke pos USB kapasitas 1 GB hingga 256 GB bersifat portable, lalu SSD lebih cepat, lebih tahan lama daripada hard disk, akses ke flash memory or solid state. Nah, SSD ini merupakan media penyimpanan dalam menggunakan serangkaian IC untuk menyimpan data. Lalu SSD ini memiliki beberapa jenis sesuai dengan konektornya, yaitu SSD SATA 2,5 inci, lalu SSD mSATA, lalu SSD M2. Cold storage itu internet bertindak sebagai server cold. Aplikasi ini disediakan layanan dari sebuah produk. Manfaat atau keuntungannya pemeliharaan, peningkatan perangkat keras, berbagai file dan kolaborasi. Kekurangannya itu kecepatan akses dan keamanan filenya. Nah, perusahaan layanan cold storage antara lain Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Microsoft, atau iCloud untuk Apple. Lalu mass storage device itu memenuhi kebutuhan organisasi sejumlah persyaratan penyimpanan sekunder. Perangkatnya meliputi file server, NAS atau Network Attached Storage, RAID System, Origination Cold Storage. Lalu ada Storage Area Network, itu menghubungkan perangkat penyimpanan komputer jarak jauh. Sistem penyimpanan perusahaan dapat dihubungkan komputer untuk menyediakan akses sistem lokal. Komputer menggunakan media file, tapi SAN menyediakan ruang disk. Pos di lokasi tetap terlindungi, tetap memungkinkan akses yang efisien dan aman. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.